Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DPD RI, Tamsil Lindrung menanggapi pengesahan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Ia menyebut, kekhawatiran masyarakat kembalinya dui fungsi TNI pasca revisi Undang-Undang TNI tak lepas dari kurangnya sosialisasi. DPR RI mensahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dalam sidang paripurna yang digelar, Kamis, 20 Maret 2025. Saya kira ini karena kurang sosialisasi saja. Mestinya sebelum disahkan itu lebih banyak pertemuan dengan masyarakat. Saya kira kalau penjelasan yang saya tahu sampai kepada masyarakat, maka itu tidak perlu terjadi. Karena perubahan ini tidak punya implikasi langsung terhadap apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat, kembalinya dui fungsi. Saya kira tidak. Tetapi karena tidak disosialisasikan dulu, ya terjadi misinformasi. Pria kelahiran Pangkep ini pun sempat berharap agar pengesahan revisi Undang-Undang TNI ditunda dulu. Namun, ia tak tahu langkah dari Presiden Prabowo Subianto ke depannya. Karena itu saya kira, tadinya saya berharap ditunda dulu. Kita nggak tahu bagaimana Presiden nanti. Presiden ini pasti sangat bijaksana dalam dia. Masyarakat menolak beberapa pasal dinilai memunculkan dui fungsi TNI. Yaitu pasal mengenai tugas dan kewenangan pokok TNI, usia pensiun hingga keterlibatan TNI aktif dalam kementerian, lembaga. Menurut Tamsil Lindrung, diaturnya kementerian, lembaga bisa dimasuki TNI justru lebih bagus. Dengan begitu ada batasan jelas bisa dimasuki oleh TNI. Hal serupa harusnya juga perlu diberlakukan untuk kepolisian. Agar tidak semua struktur pemerintahan bisa dimasuki. Ini lebih konkret daripada liar, tidak ada aturannya sehingga semua bisa diisi. Malah lebih bagus karena lebih konkret. Daripada liar, tidak ada aturannya sehingga semua bisa diisi. Ini sekarang jelas. Kalau di Polri itu mungkin juga perlu dibatasi. Seperti saya jangan semuanya bisa diisi oleh polisi aktif. Usai mensahkan revisi Undang-Undang TNI, DPR RI dikabarkan segera menggodok revisi Undang-Undang Polri dan Kejaksaan. Tamsil Lindrung meminta agar revisi dua undang-undang ini disosialisasikan ke berbagai elemen. Mulai dari kalangan masyarakat, akademisi, social society, organisasi kemasyarakatan, tokoh keagamaan dan lain-lainnya. Jika itu dilakukan tidak akan terjadi kekacauan, tutupnya. Sosialisasi, intinya itu tadi. Jadi sampaikan ke masyarakat, ketemu dengan kalangan akademisi, kalangan civil society semuanya, berkumpul, bertemu ke kampus-kampus, masyarakat umum, ormas, organisasi kemasyarakatan, keagamaan, ya silakan sosialisasikan mereka, biar mereka yang mengkomunikasikan dengan konstituennya masing-masing. Saya kira kalau itu dilakukan tidak akan terjadi kekacauan atau demo-demo yang berlebihan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.